Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang soal latihan dimensi 3 mengenai jarak. Langsung saja kita bahas nomor 1. Nomor 1 ini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukanlah jarak titik F ke bidang BEG, ya. Jadi kita tentukan dulu bidang BEG-nya yang mana, ya. Kita gambar bidang BGE itu dari B ke G, tarik garis, ya. Terus E ke G, terus B ke E, ya. Jadi sudah terbentuk bidang BEG. Nah, ditanyakan adalah jarak titik F ke bidang ini, ya. Jangan lupa buat garis tengah di bidang ini supaya kentara nanti jaraknya F ke ini harus tegak lurus. Supaya membentuk segitiga, kita buat garis putus-putus di sini. Nah, sudah terbentuk segitiga, ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita keluarkan segitiganya. Kira-kira segitiganya seperti ini. Siku-siku di F, anggap di sini O, di sini B. Ya, yang ditanyakan adalah ini ke sini. Harus siku-siku. Nah, sekarang lengkapi panjang sisinya. BE itu tidak lain adalah diagonal sisi. Terus BF ini panjangnya adalah 4 cm. Terus OF-nya, OF itu tidak lain adalah setengah dari FH. FH adalah diagonal sisi, yaitu 4/2. Berarti FH-nya adalah 2/2. Di sini 2/2. Nah, sekarang kita tentukan BO-nya. Kenapa harus ditentukan BO? Karena ini nanti kita akan gunakan kesamaan luas segitiga, ya. Nah, BO itu tidak lain adalah tinggi segitiga sama sisi. Yang mana segitiga sama sisinya? Yaitu segitiga BEG. Nah, di sini kan panjangnya BE itu adalah 4/2 karena diagonal sisi. Nah, rumus langsungnya tinggi segitiga sama sisi itu adalah 1/2 A/3. Berarti 1/2 A-nya adalah 4/2 kali akar 3. Dicoret, sisa 2. Berarti 2/6. Di sini 2/6. Nah, sekarang sisa gunakan kesamaan luas segitiga. Alasnya adalah 2/6, pasangan tingginya adalah X. Kan harus tegak lurus. Alas dengan tinggi harus saling tegak lurus. Akan sama dengan alasnya adalah 2/2, tingginya adalah 4. Coret yang bisa dicoret. Akar 2-nya dengan akar 6, sisa akar 3. Berarti X-nya sama dengan 4/akar 3. Dirasionalkan jadi 4/3 akar 3. Ya, seperti itu. Cuman kalau mau cara langsungnya gampang. Ingat di video pembahasan materi sebelumnya, di video bagian kedua, itu ada di contoh nomor 2. Soal contohnya, ya. Itu yang ditanyakan kan ini F ke bidangnya ini yang terdekat kan. Kalau terdekat, ingat cara lainnya, ya. Ini cara lainnya. Kalau terdekat itu adalah 1/3 A/3, ya. Berarti 1/3 A-nya adalah 4/3. A itu dari rusuknya. Berarti sama kan? Terbukti. Itu kalau mau cara langsung. Yang ditanyakan adalah terpendek. Kalau terjauhnya adalah D ke bidang BEG, itu yang terjauh. Paham, ya? Oke, lanjut nomor 2.
Nomor 2 ini diketahui ada 5 sete ABCD, berarti alasnya adalah persegi. Jika panjang rusuk alasnya 12 cm, berarti rusuk alasnya ini adalah 12 cm. Terus rusuk tegaknya adalah 12 akar 2. Tentukan jarak titik C ke TA. Jadi C ke TA. Ya. Jadi kita tarik garis dari C ke TA. Ini nanti harus siku-siku. Karena konsep jarak itu harus tegak lurus. Nah sekarang, jika kita perhatikan C ke TA ini belum terbentuk segitiga. Supaya terbentuk segitiga, tarik lagi garis putus-putus. Dari A ke C. Nah, keluarkan segitiganya. Jika kita keluarkan segitiganya, kira-kira segitiganya seperti ini. Ya. Sini T, sini A, sini C. Yang ditanyakan ini ke sini. Harus tegak lurus. Nah sekarang, ternyata ini AC itu adalah diagonal sisinya ABCD. ABCD ini kan persegi. Berarti bisa langsung 12 akar 2. Karena ini kan persegi, berarti diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Nah sekarang, ini untuk bidang alasnya ya, 12 akar 2 diagonal sisinya. Nah sekarang, ternyata AT itu 12 akar 2. TC juga kan 12 akar 2 karena rusuk tegak. Nah jika kita perhatikan, ini tidak lain adalah segitiga sama sisi. Yang ditanyakan tidak lain adalah tingginya. Jadi yang dicari adalah tingginya segitiga sama sisi. Rumusnya tadi itu adalah 1/2 A akar 3. 1/2 A-nya adalah 12 akar 2 kali akar 3. Coret sisa 6. Berarti 6 akar 6. Ya, oke. Kita lanjut di nomor 3. Panjang diagonal ruang kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Jika titik Q adalah pusat bidang EFGH, hitunglah panjang garis DQ. Jadi hati-hati pertanyaannya ya. Hati-hati pada soal ini, yang diketahui adalah diagonal ruang. Nah, yang diketahui adalah diagonal ruangnya itu adalah 6 cm. Rumus langsungnya diagonal ruang kan adalah A akar 3 sama dengan 6. Yang kita mau cari A-nya, artinya panjang rusuk kubusnya dulu yang kita mau cari. Jadi panjang rusuk kubus adalah A sama dengan 6 per akar 3. Kalau dirasionalkan adalah 6 per 3 akar 3. Tidak lain adalah 2 akar 3. Jadi panjang rusuk kubusnya ini adalah 2 akar 3. Jadi hati-hati ya, jangan terkecoh. Jangan panjang rusuknya langsung ambil 6 cm. Ya, jadi perhatikan baik-baik soalnya. Yang ditanyakan adalah yang ditanyakan adalah panjang dari garis DQ. Tetapi Q ini adalah pusat bidang EFGH. Jadi Q terletak pada pusat bidang EFGH. Jadi kalau pusat tidak lain adalah potongan diagonal sisinya. Berarti di sini tidak lain adalah titik Q. Yang ditanyakan adalah D ke Q. Jadi D ke Q. Tarik garis putus-putus lagi dari Q ke D. Nah, sekarang keluarkan segitiganya. Dia akan siku-siku di ya. Sini Q, di sini D. Nah, lengkapi ya. DH itu adalah 2 akar 3. HQ itu tidak lain adalah setengah dari HF.
HF itu diagonal sisi. Rumusnya adalah A akar 2. Sisinya 2 akar 3 kali akar 2. Jadi ini A akar 2. Itu diagonal sisi. Coret ini. Berarti akar 6. Sini akar 6. Nah, sekarang perhatikan. Ini akar 6, ini 2 akar 3 tidak sama ya. Ini ada di luar akar, ini tidak ada. Berarti ini kita masukkan ke akar. Ini tidak lain adalah akar 12. 2 masuk ke akar jadi 4. 4 kali 3, 12. Berarti sini akar 18. Akar 18 bentuk sederhananya adalah 3 akar 2. Karena 9 kali 2, 9 keluar akar jadi 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 2. Kita lanjut di nomor 4. Limas ABCD merupakan limas segitiga beraturan dengan panjang AB 6 akar 2 cm. Jadi AB-nya itu 6 akar 2. BC-nya adalah 12 cm. Berarti BC-nya 12 cm. Jika titik E terletak pada pertengahan CD. Jadi terletak di pertengahan CD. Di sini ada titik E. Tentukan jarak titik A ke BE. Jadi tarik garis dari B ke E. Yang ditanyakan adalah jaraknya titik A ke BE. Harus tegak lurus. Oke. Coba perhatikan. Alasnya ini kan tidak lain adalah segitiga sama sisi. Ya. Untuk mencari A ke BE-nya di sini anggap O. Berarti untuk mencari panjang AO-nya itu berarti kita bisa gunakan segitiga ABO atau segitiga AOE. Cuman kalau kita gunakan segitiga AOE, kita harus cari terlebih dahulu lagi panjang AE-nya. Sedangkan kalau kita gunakan AOB, AB-nya sudah diketahui. Berarti gampangan kita gunakan segitiga ABO. Ya. Kita keluarkan segitiga ABO-nya. Dia akan siku-siku di O, sini A, di sini B. AB-nya adalah 6 akar 2. Yang dicari AO-nya. Nah, sekarang kira-kira berapa panjang OB-nya? Nah, ingat lagi materi sebelumnya tentang titik berat. Nah, ini kan alasnya adalah segitiga sama sisi. Berarti ini tinggi ke alas nanti pasti akan ketemu di titik berat. Pastikan ini alasnya adalah segitiga sama sisi. Ingat lagi, kalau terpanjang itu bagiannya adalah 2. Kalau terpendek bagiannya 1. BO itu bagiannya 2. Berarti BO itu 2/3 kali BE-nya. Kenapa 2/3 kali BE? Kan 2/3 dari keseluruhan ini. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu BE. BE itu tidak lain adalah tinggi segitiga sama sisinya, yaitu segitiga BCD. Kita gunakan rumusnya yaitu 1/2 A akar 3. 1/2 A-nya ini adalah 12. Akar 3 berarti 6 akar 3. Berarti OB-nya adalah 2/3 kali BE. BE adalah 6 akar 3. Coret ini, sisa 2. 2 kali 2, 4 akar 3. Nah, sekarang masalahnya di luarnya ini kan 6. Di luarnya ini 4. Jadi bisa diarahkan supaya di luarnya sama-sama 2. 6 itu 2 kali 3. 3-nya masuk ke akar jadi 9. 9 kali 2 dapat 18. Ya. Ini 4 itu 2 kali 2. 2-nya masuk ke akar jadi 4. 4 kali 3, 12. Luarnya sudah sama. Otomatis X-nya tidak lain adalah 2 akar 6. Kenapa 6? Dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena bukan sisi miring.
Kita lanjut di nomor 5. Diketahui kubus PQRSTUVW dengan panjang rusuk A. Jadi panjang rusuknya adalah A. Titik A terletak pada perpanjangan PQ. Jadi perpanjangan PQ. Beda halnya jika perpanjangan QP. Tapi ini perpanjangan PQ berarti ke arah sini, ya. Jadi di sini titik A, sehingga akuinya itu 2A, berarti di sini adalah 2A. Nah, lanjut B itu tidak lain adalah perpanjangan dari UV, ya. UV berarti ke arah sini. Di sini ada titik B. Ya, sehingga BV sama dengan A, jadi BV itu A. Tentukan panjang AB. Jadi yang ditentukan adalah panjang titik A ke B. Nah, coba perhatikan, apakah sudah terbentuk segitiga? Kalau kita perhatikan gambarnya, ini belum terbentuk segitiga. Supaya dia terbentuk, kita buat garis bantuan dari U ke A. Ya, dia akan siku-siku di U. Nah, sekarang supaya lebih jelas, keluarkan gambarnya. Ya, jika kita keluarkan gambarnya, kira-kira seperti ini, ya. Dia siku-siku di U, di sini A, di sini B. Yang ditentukan ini BA-nya atau AB, ya. UB-nya itu kan bisa dicari. BV itu A, UV itu A, berarti UB-nya adalah 2A, kan A tambah A, ya. Nah, yang masalah adalah UA-nya. UA itu bisa dicari dengan menggunakan segitiga QAU, ya. QAU. Di sini kan A, ya. A ini 2A. A itu sama kalau A akar 1. 2A itu sama kalau A akar 4. Yang dicari sisi miring berarti A akar 5. Nah, sekarang ini ada akarnya, ini tidak ada akarnya. Oh, ini sama halnya kalau ditulis A akar 4. Sisi miring yang dicari berarti bisa dijumlahkan. A akar 9, karena 4 tambah 5 sama dengan 3A.